Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PPKN. Anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kalian sudah berdoa dan tentunya kalian juga sudah siap untuk mengikuti pelajaran dengan ibu. Untuk kali ini, pertemuan kali ini ibu akan membahas materi baru, yaitu mengenai perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Ya, kita akan berbicara mengenai tenaga kerja di Indonesia. Baik, kita akan mulai. Kita akan melihat hakikat tenaga kerja. Ya, di sini pengertian tenaga kerja yang ibu ambil dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi undang-undang tentang tenaga kerjaan itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di situ disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ini definisi tentang tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di situ disebutkan orang yang memang melakukan pekerjaan, ya, yang pekerjaan tersebut menghasilkan barang dan juga bisa menghasilkan jasa. Kita lanjutkan masih mengenai pengertian tenaga kerja. Kita lanjutkan dengan pengertian tenaga kerja Indonesia. Ini ibu ambil dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jadi definisi di sini yang terkait adalah tenaga kerja yang ada di luar negeri. Di sini disebutkan tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Jadi definisi di sini tentunya adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang memenuhi syarat, ya, dan untuk jangka waktu tertentu. Baik, kita lanjutkan lagi. Di dalam ketenaga kerjaan, tenaga kerja itu ada perjanjian yang kita sebut perjanjian tenaga kerja. Ya. Kita melihat di pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenaga kerjaan, ya. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di situ disebutkan perjanjian kerja adalah perjanjian antar pekerja dan pengusaha atau pemberi kerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Di sini perjanjian tenaga kerjanya berarti perjanjian antara pekerja atau buruh tersebut dengan yang memberi pekerja atau pengusahanya, ya. Jadi ada perjanjian tersebut yang di situ sudah dimuat mengenai syarat-syarat kerja. Dari perjanjian tersebut yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ya, sekarang kita lihat perjanjian untuk tenaga Indonesia yang di luar negeri. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara tenaga kerja Indonesia dan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi di dalam negeri, hanya di sini memang perjanjiannya harus lebih jelas karena kondisinya kan warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, ya. Dia memenuhi syarat-syarat dan dari syarat-syarat perjanjian tersebut akan mengeluarkan hak dan kewajiban. Kemudian menurut pasal
1601A KUH Perdata, ya, perdata nih. Perjanjian kerja adalah perjanjian kerja perburuhan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk di bawah perintah pihak yang lain untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Kalau ini pengertian perjanjian menurut KUH Perdata yang sifatnya umum, ya. Ya, di sini kaitannya dengan perburuhan di mana perjanjian tersebut yaitu di pihak yang mengikatkan diri. Jadi ada ikatan antara buruh dengan yang memberikan pekerjaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam perjanjian kerja itu ada syarat perjanjian kerja, ya. Jadi tidak boleh perjanjian kerja kalau tidak memenuhi syarat yang ada di sini. Ya, pertama adalah kesepakatan kehendak. Ada konsensus, ada agreement, ya, ada kesepakatan. Ya. Di situ kesepakatan kehendak di sini menjadi sah, ya. Suatu kontrak di mata hukum harus ada kesesuaian pendapat kedua belah pihak yang mengatur kontrak tersebut, ya. Jadi di dalam kesepakatan tersebut tercapai jika di dalam kesepakatan itu tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur penipuan, dan tidak ada unsur kesilapan. Jadi kesepakatan ini benar-benar dengan orang yang memang menyadari tentang kesepakatan. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena penipuan, dan bukan karena kesilapan. Jika terjadi hal-hal itu, maka kesepakatan ini, surat perjanjian kerja ini menjadi batal. Yang syarat kedua adalah wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum. Maksudnya orang yang mengadakan perjanjian itu adalah orang yang oleh hukum sudah disebut memiliki kecakapan, ya, sudah memiliki kewenangan untuk membentuk kontrak kerja. Di sini mengenai kecakapan itu kalau menurut undang-undang KUH Perdata itu ada yang dikatakan mereka tidak memiliki kecakapan di dalam kontrak, ya, di dalam kontrak perjanjian kerja. Kalau misalnya mereka termasuk orang-orang yang belum dewasa, jadi kalau orang belum dewasa maka dianggap ini belum bisa membuat perjanjian kerja karena belum memiliki kecakapan. Orang yang di bawah pengampuan, orang yang di bawah pengampuan itu mungkin bisa jadi mereka sudah dewasa tapi mungkin ada kekurangan di dalam orang tersebut, atau bisa dikatakan kekurangan mental, kekurangan kognitif dan sebagainya, maka di bawah pengampuan orang lain, maka orang ini tidak bisa untuk membuat syarat perjanjian kerja. Terus berikutnya di dalam KUH Perdata ini adalah wanita yang bersuami. Hanya saja yang wanita yang bersuami ini kemudian dibatalkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, di situ disebutkan bahwa wanita itu memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, sehingga boleh mengadakan kontrak atau perjanjian kerja. Kemudian ada objeknya. Objeknya di sini yang jelas. Objek itu apa yang ada di dalam perjanjian kerja tersebut, apa yang akan dikerjakan, ya. Yang menjadi pokok suatu perjanjiannya itu apa? Barang, jasa dan sebagainya itu jelas. Kemudian yang terakhir kausa yang diperbolehkan, ya, halal dan legal. Artinya apa yang akan terjadi dalam kontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jadi jelas perjanjiannya akan objeknya apa dan pekerjaan tersebut dihalalkan secara hukum, ya, tidak melanggar hukum. Baik, kita lanjutkan lagi isi perjanjian kerja, ya. Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat secara tertulis yang sekurang-kurangnya seperti ini. Ada nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Ini harus ketahuan jenis usahanya seperti apa. Terus orangnya, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat. Ini sudah biasa ya kita lakukan. Jabatan atau jenis pekerjaannya, ya. Jadi kita dalam perjanjian kerja itu harus tertulis jenis pekerjaannya apa. Tempat pekerjaan, ya, bisa jadi kan perusahaan itu sering ada yang
memiliki beberapa lokasi, maka perlu ada tempat pekerjaan. Besarnya upah dan pembayarannya, ini dalam kontrak kerja jelas berapa upahnya dan bagaimana cara pembayarannya. Kemudian syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Di sini haknya apa saja ketika dia menjadi buruh ya. Terus kewajibannya apa saja? Itu di situ dituliskan. Kemudian mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, mulai kapan dan nanti akan selesai kontraknya itu kapan. Itu harus terlihat. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, ini di bagian bawah sebelum tanda tangan, kapan tempatnya dan tanggal perjanjian kerja. Kemudian tanda tangan pihak dan dalam perjanjian, jadi yang buruh maupun yang dari pihak pemberi pekerja. Ini isi surat perjanjiannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan perlindungan tenaga kerja. Dasar hukum perlindungan tenaga kerja itu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ disebutkan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga setiap warga negara berhak untuk bekerja, ya. Ini dasar hukumnya. Dasar hukum yang berikutnya adalah pasal 28D ayat 1. Di situ dikatakan setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini dalam pekerjaan. Kemudian di dalam pasal 28D lagi, ayat keduanya, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, ya. Terus terakhir dasar hukumnya di Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya. Ini dasar hukumnya di dalam tenaga kerja, ketenagakerjaan, sehingga orang yang mau kerja itu dasar hukumnya ada seperti ini. Baik, kita lanjut lagi. Perlindungan tenaga kerja Indonesia. Apa sih perlindungan tenaga kerja Indonesia? Ini tentunya yang terkait dengan mereka para buruh. Ya, di situ ada perlindungan atas hak-hak dasar pekerja, buruh untuk berunding dengan pengusaha. Ini sebelum terjadinya perjanjian. Kemudian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di tempat perusahaan akan dijelaskan akan ada perlindungan bagaimana keselamatan dan kesehatannya, sehingga seperti ada BPJS gitu ya. Kemudian perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan penyandang cacat. Jadi di dalam perusahaan tersebut atau yang memberi pekerja itu harus juga sudah memikirkan tentang pekerja yang perempuan atau mungkin anak-anak dan juga yang memang dia penyandang cacat. Jadi penyandang cacat pun boleh menjadi tenaga kerja selama bisa dilakukan. Jadi tidak diskriminatif. Bisa saja untuk melakukan menjadi tenaga kerja. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Ya, jadi upahnya harus paling tidak UMR, kesejahteraannya itu apa saja di situ, ada waktu istirahatnya atau tidak gitu ya. Ada waktu jam-jam untuk beribadah atau tidak gitu. Dan jaminan sosial tenaga kerja. Jika kemudian sakit ada jaminannya seperti apa, jika ada kecelakaan jaminannya seperti apa. Ini adalah perlindungan mengenai tenaga kerja yang sudah ada. Baik anak-anak, itu saja yang Ibu bisa sampaikan untuk perlindungan tenaga kerja atau mengenai pembahasan khusus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nanti kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Kita akan langsung dengan cara diskusi, tidak lagi dengan cara Ibu menjelaskan. Itu saja anak-anak yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat, materinya juga dapat dipahami oleh kalian semua. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.